Hi people, you are watching the interview with me, Angie Am. Hi people, beberapa waktu yang lalu kami tim redaksi In Today sempat membuat sebuah kuis yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, kuis ini ternyata mendapatkan atensi yang luar biasa dari In People. Untuk itu, kami sudah mengundang narasumber yang luar biasa yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya di dunia perbahasaan Indonesia, yaitu Kak Fauzan. Hai! Hai! In People tahu nggak, saya dan Fauzan itu sebenarnya teman main. Dan sekarang agak terasa berbeda saat harus menyapanya dengan kakak gitu ya. Kak Fauzan adalah branding yang diciptakan oleh Fauzan. Mengapa demikian Fauzan? Sebenarnya sih bukan saya yang ngasih brand kali ya. Mungkin dari teman-teman anak-anak SMA kebetulan yang menemukan saya gitu ya. Di Jagat Maya, Jagat Maya, baik. Di Jagat Maya, jadi mereka manggilnya Kak gitu, karena mereka nggak tahu umur saya sebenarnya berapa kan, oh, jadi gitu. Jadi mereka manggilnya Kak. Karena kalau di kampus kan makanya manggilnya kan pasti Mas kan. Bentar. Di kampus, oh iya In People. Jadinya Fauzan ini sebenarnya juga salah seorang dosen Universitas Indonesia. Agak segan ya saya di sini jadinya duduknya ya. Ya Allah. Sebenarnya pekerjaan Fauzan sendiri adalah senior editor di Russia Beyond. Itu adalah majalah? Itu adalah media online yang membahas tentang Rusia sih sebetulnya. Jadi segala hal tentang Rusia ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ada banyak bahasa, tapi saya handle yang bahasa Indonesia gitu. Lancar dong bahasa Rusianya? Dikit-dikit lah. Bisa jual nawar-nawar bisa lah. Nawar-nawar ya. Udah terbukti soalnya waktu kami kemarin ke Rusia memang dia teman saya belanja waktu. Anyway, tadi kan opening gue kan kayak Hi people, you're watching the interview with me Angie. Enaknya kalau sama lo gue harus membahasa Indonesiakan itu atau membahasa Rusiakan itu? Coba. Ya, Indonesia aja. Coba, gimana? Halo In People, kamu sudah menyaksikan... Anda. Oh, Anda, oke. Iya, Anda. Kenapa iya. Anda dan kamu terasa begitu berbeda? Karena tergantung sih sebetulnya audiens kalian siapa. Oke, kalau milenial pakai kamu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau gitu gue bakal bilang atau kalian sih sebetulnya. Kalian sedang menyaksikan wawancara bersama saya Angie Am. Rusia. Waduh. Ayo cepetan. Gue tahu dia nggak prepare soal ini. Gue tahu. Ayo. Rusia. Gimana? Kan Anda sudah. Kalian sedang menyaksikan tayangan ini nih di interview bersama saya Fauzan. Gimana? Anda menonton. Ya. Вы посмотрите сейчас In Today. Avec itu bahasa Prancis. Ada banyak ya, Pak, bahasanya ya Allah. Coba. Bersama. Hi people, you are watching the interview with me, Fauzan. Oke, со мной Fauzan. Oh gitu ya. Oke, coba ulangi, coba ke kamera. Здравствуйте. Apa? Menyaksikan. Вы сейчас посмотрите In People. Со мной Fauzan. Oke. Bahasa Rusia. Kenapa lo tertarik sama bahasa Rusia? Anyway, lo masih shock ya? Masih shock. Nggak apa-apa. Tarik nafas. Nah, In People, salah satu pengetahuan yang saya dapatkan waktu, kenapa gue jadi terasa begitu bahasa Indonesia yang gue pakai. Kita santai aja. Jadi boleh pakai gue ya? Boleh. Salah satu pengetahuan yang waktu gue dan Fauzan jalan ke Rusia waktu itu adalah katanya di Rusia jurusan bahasa itu begitu diidolakan, benar? Ya, betul. Nah, apakah itu menjadi alasan karena lo kerjanya di perusahaan Rusia sehingga untuk bahasa Indonesia sendiri akan lo bawa nilai-nilainya ke perusahaan lo itu? Atau memang dari dulu lo suka sama bahasa Indonesia? Sebetulnya kalau dibilang suka bahasa itu baru sukanya itu mungkin pas kuliah sebetulnya, tapi nggak yang dalam tanda petik se-freak sekarang gitu ya. Oh, lo sekarang bisa kita bilang freak nih? Iya, gue serius lo? Iya, gue sendiri masih agak freak, makanya gue banyak yang bilang kayak grammar Nazi gitu kan, kayak. Oke. Iya, karena apa-apa tuh, oh ini salah. Jadi kadang kalau dengar orang pengumuman apa tuh di otak gue kayak, aduh ngomongnya nggak harusnya kayak gitu. Ini di belakang kamera anak-anak ini semuanya kayak Angie. Gua gitu, galak iya, sama iya, mereka gitu ya. ya. Tapi nggak salah dong Nggak kita salah, kayak gitu iya, ya. nggak salah. Kenapa ada perasaan seperti itu, Fauzan? Yang terbiasa aja kali ya, terbiasa karena merasa bahwa kita tuh kebanyakan
terlalu menganggap remeh dengan bahasa sendiri karena kita kebanyakan bilang apalagi sama bule-bule gitu ya, bahasa Indonesia tuh gampang kok. Emang gampang sih, dalam arti memang bahasa kita tuh emang fleksibel banget. Jadi mau dibalik-balik kayak gimana, penting kita ngerti gitu ya. Kalau mereka salah pakai imbuhan, wah bagus bahasa Indonesia gitu kan. Bule Tapi soalnya gitu. Tapi sebetulnya kita terlalu terlalu sering memaklumi yang salah, akhirnya ya kebiasaan salah gitu loh. Jadi akhirnya sejak kuliah, karena memang kuliahnya itu di jurusan jurnalisme, ya kan. Jadi memang belajar teknik penulisan dan segala macam kayak gitu, tapi belum yang sifatnya practicable. Jadi ya karena itu kan cuma kuliah gitu ya, dan abis kuliah pun nggak langsung terjun di dunia media sebenarnya. Nah, ketika masuk di media Rusia ini, karena gue lah yang satu-satunya yang waktu itu orang Indonesianya gue doang gitu kan. Jadi mau nggak mau harus bikin sesuatu yang, maksudnya gue pengen membuat tulisan yang memang standar bahasa Indonesia media, yang seperti gue diajarkan di kampus gitu. Yang secara teorinya benar. Secara teorinya benar gitu. Dan sekarang lo di Universitas Indonesia juga ngajar bahasa Indonesia? Teknik penulisan. Teknik penulisan, tapi untuk humas. Gimana teknik penulisan? Jadi apa tuh? Teknik penulisan naskah humas, karena memang itu jurusannya jurusan humas, PR, public relations, gitu. Cuma kan memang kan humas itu kan juga berkaitan sama jurnalism juga, karena maksudnya kalau humas bikin press release kan emang untuk jurnalis juga gitu kan, otomatis secara bahasa juga ya harus rapi dan harus bagus juga gitu. Dan bahasa Indonesia itu tidak segampang yang dipikirkan sebenarnya. Betul. Ada penulisan kata-kata yang sudah lumrah padahal salah gitu ya kan. Apalagi kalau kita bicara tentang struktur kalimat ya kan. Dan pasti banyak lah kalau dari kacamata Fauzan untuk menilai itu. Wih, nilainya tuh kayak gede banget tuh Fauzan. Anyway, balik lagi seperti opening di awal, bahwa beberapa waktu yang lalu tim redaksi Intoday telah menyelenggarakan, bener nggak tuh gue bahasanya? Betul. Menyelenggarakan sebuah kuis berhadiah yang pemenangnya akan dipilih langsung oleh Kak Fauzan. Dan sampai sekarang sudah ratusan orang yang ikutan. Pertanyaannya untuk Fauzan, adakah di antara ratusan orang itu yang sudah menjawab dengan benar? Tidak ada. Wow, tidak ada beneran. Zan, lu serius? Serius. Gue yang buat soal, Bo. Oh iya, gue bangga sih sama. Nggak, artinya yang 100% benar sih nggak ada. Oke. Ya mendekati lah. Gitu. Mendekati. Ibaratnya bukan dosa besar lah. Oh ya, boleh lah dimaafin tipis-tipis. Tapi sebenarnya dia lebih bangga sama gue karena gue nggak typo, ya bener kan? Bener. Aduh, ya Allah. Sekarang in people, gue bakalan ngajak kalian untuk sama-sama menyimak lagi kata per kata yang ada di postingannya Intoday. Oke? People, saya bacakan lagi ya. Aku mempunyai mimpi, suatu saat dapat memiliki rumah sendiri dan membuktikan pada orang tuaku bahwa aku dapat dibanggakan. Cita-citaku adalah memperoleh pekerjaan yang baik dan dapat meringankan beban kedua orang tuaku. Perjalanan hidupku memang masih jauh, namun aku tetap semangat. Terima kasih pada semua yang peduli terhadapku. Ya. Oke, sekarang waktunya kita bahas dari per kalimat kali ya, biar enak ya. Yang pertama. Aku mempunyai mimpi, suatu saat dapat memiliki rumah sendiri dan membuktikan pada orang tuaku bahwa aku dapat dibanggakan. Kesalahan pertama, Fauzan. Mempunyai. Itu kesalahan pertama. Harusnya mempunyai. Alasannya? Karena memang kalau dalam kaidah tata bahasanya, kalau ada imbuhan me ketemu huruf K, T, S atau P ketemu huruf vokal, itu dia harus luluh. Memang secara tata bahasa harusnya mempunyai, tapi itu enggak baku karena mempunyai itu sudah dianggap lazim. Jadi kalau kata-kata yang sudah dianggap lazim oleh masyarakat itu jadi kayak udah pengecualian aja gitu. Tapi jadi berbalik ya, di saat secara teknisnya harusnya mempunyai menjadi benar, tapi malah mempunyai menjadi tidak baku. Tidak baku. Gimana kita bisa cek tentang di kebenaran? KBBI. KBBI daring bisa. Oke. Selanjutnya setelah mempunyai? Setelah mempunyai orang tuaku, ya, orang tuaku itu ku-nya harus disambung dengan kata tua, gitu. Karena itu kepunyaan ya. Jadi
akhiran kayak ku, mu itu harus disambung dengan kata yang mendahuluinya. Jadi, ya, tapi orang tuanya sudah benar dipisah, gitu ya. Selanjutnya itu adalah yang pertama ya, berarti kalimat selanjutnya, cita-citaku adalah memperoleh pekerjaan yang baik dan dapat meringankan beban kedua orang tuaku. Dengan ku disambung. Dengan? Kunya disambung. Oh iya. Gitu. Kalau ini memperoleh itu salah ya, harusnya memperoleh. Memperoleh karena orang mungkin nah ini yang namanya hiperkorek. Jadi kayak karena kita udah mikir, oh kalau ada KTSP ketemu imbuhan me berarti harus luluh, jadi meroleh. Padahal harus dilihat dari kata dasarnya. Itu sama kayak mentertawakan atau menertawakan. Karena kata dasar itu kan tawa, bukan tertawa sebetulnya. Tertawa itu sudah diturunkan dari tawa. Jadi dia nggak boleh luluh, harus nggak boleh menertawakan tapi mentertawakan. Ini juga sama memperoleh, harusnya tetap memperoleh, bukan memeroleh. Karena kata dasarnya adalah oleh, dia kena imbuhan memper. Kemudian tadi orang tuaku ya, berarti orang tuaku itu harus dipisah ya. Kalau kedua orang tuaku sudah benar. Kedua itu harus disambung. Ini juga orang kadang suka bingung kebalik karena kalau ke yang dipisah itu artinya sebagai preposisi atau kata depan. Jadi kayak ke arah ya. Jadi saya pergi ke pasar misalnya, saya pergi ke mall, itu kan preposisi sebagai arah itu harus dipisah. Tapi kalau menyatakan bilangan itu harus disambung. Kedua harus disambung, nggak boleh dipisah. Dan selanjutnya kalimat ketiga, perjalanan hidupku memang masih jauh, namun aku tetap semangat. Perjalanan hidupku memang masih jauh, namun itu nggak boleh di tengah kalimat. Memang ini banyak perdebatan sebetulnya, tapi aliran yang paling banyak itu memang bilang bahwa namun itu adalah konjungsi antar kalimat. Jadi letaknya harus di awal, nggak boleh di tengah. Yang di tengah itu tetapi. Jadi kalau di sini maksudnya perjalanan hidupku masih jauh, memang masih jauh, tetapi aku tetap semangat. Dan yang baku itu tetapi, bukan tapi. Tetapi, bukan tapi. Tapi itu nggak baku. Kata namun di sini kalau salah di tengah berarti sama seperti kata dan yang seharusnya tidak untuk di awal kalimat. Betul, iya. Betul. Baik, selanjutnya. Terima kasih pada semua yang peduli terhadapku. Terima kasih itu harus dipisah. Karena itu satu gabungan kata yang memang bakunya memang harus dipisah. Terima kasih pada, bukan pada, tapi kepada. Karena menunjukkan apa ya? Kita berterima kasih kepada, bukan pada. Pada itu kan seperti lokasi tempat-tempat gitu ya. Tapi kepada siapa? Semua yang telah peduli, bukan peduli. Imbuhannya itu emang satu kata, peduli, bukan ada imbuhan gitu. Berarti peduli ini adalah kata tidak baku atau peduli, salah? Itu tidak baku, karena memang tidak ada. Karena aslinya itu adalah kata dasarnya memang peduli. Makanya memedulikan, karena dia harus luluh kan. Memedulikan, bukan mempedulikan, bukan. Karena dia memang satu kata dasar peduli, bukan peduli. Bukan duli juga. Bukan nih, duli, iya nggak ada kan duli ya, siapa? Gitu. Betul. Berarti itu dari kata-katanya. Terhadapku juga benar, terhadapku betul karena disambung terhadapku, ya. Gitu kan? Iya, karena tadi harus disambung, betul. Selain kata mengoreksi bener nggak gue? Bener, mengoreksi, ya. bener kan? Mengoreksi kata namun, ada nggak susunan kalimat yang salah lagi? Itu tadi kita baru dari segi ejaan ya. Tapi kalau dibilang struktur kalimat yang baik itu kita juga harus ngelihat tanda bacanya gitu ya, terus susunan kalimatnya. Dan tadi aku beberapa lihat jawaban yang hampir mendekati benar. Misalnya, sebetulnya aku mempunyai mimpi itu harus pakai titik dua. Kenapa? Karena dia dilanjutkan aku mempunyai mimpi itu ada satu kalimat lengkap. Tapi mimpinya apa? Ya kan? Apa mimpinya? Nah, kemudian suatu saat boleh apa tadi? Dapat memiliki rumah sendiri itu nggak bisa. Karena harus ada subjeknya. Siapa yang punya mimpi? Aku. Misalnya aku dapat memiliki rumah sendiri. Jadi aku mempunyai mimpi, titik dua. Suatu saat S-nya harus huruf kapital. Suatu saat aku bisa memiliki rumah sendiri dan membuktikan kepada orang tuaku bahwa aku dapat dibanggakan. Itu oke ya, itu nggak masalah. Kemudian cita-citaku adalah memperoleh pekerjaan. Itu juga nggak ada subjeknya. Jadi diubah. Harusnya sih
aku bercita-cita. Jadi kayak Okay. ada apa namanya? Ada predikatnya. I dream something. Selalu harus ada SPOK-nya harus benar iya, ya. Benar. Jadi Terus? aku bercita-cita memperoleh pekerjaan yang baik dan dapat meringankan beban kedua orang tuaku. Itu oke. Kemudian perjalanan hidupku memang masih jauh, tetapi ya tadi ya, itu tetapi aku tetap semangat. Nah, ini adalah bahasa sehari-hari. Aku tetap semangat gitu ya, tapi kan harusnya aku tetap bersemangat. Karena kalau semangat itu kata benda. Oke. Kata benda. Kayak semangat. Kata sifat. Kata sifat, sorry. Kata Kata sifat, sifat. Iya, ya. kata sifat. Kata sifat. Fauzan salah. Yes! Gue mengoreksi Fauzan. Fauzan salah. Oh, Iya, iya. kata sifat, Kata kata sifat. benda. Iya. Yeay. Kata sifat, benar. Nah, makasih sama gue lo. Iya, Makasih, Anji. Makasih, Anji. Gue mikir loh. Iya loh. Oke, jadi harusnya aku tetap bersemangat ya. Aku tetap bersemangat. Kemudian terima kasih pada semua yang telah peduli terhadapku. Ini juga sebetulnya bahasa sehari-hari. Tapi kan terima kasih itu kan juga kata benda. Jadi harus ada subjek dan predikatnya. Jadi Oke. aku berterima kasih atau aku ucapkan terima kasih atau aku mengucapkan terima kasih gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau kita bikin struktur tulisan yang bagus ya memang harus ada subjeknya dan ada predikatnya. Tapi kalau bahasa lisan itu ya beda. Dimaafin lah ya, gitu. Karena memang yang menariknya menurutku ya kalau bahasa Indonesia itu kita tuh punya budaya bahasa lisan yang beda kayak sama bahasa-bahasa lain gitu. Kita kan dengan bahasa lisan tuh justru lebih fleksibel gitu ya. Nah cuma masalahnya karena kita terbiasa dengan bahasa lisan, budaya bahasa tulisnya itu kurang menurutku ya. Jadi kita kurang terbiasa aja gitu dengan mana tata bahasa, mana yang baik dan benar, ejaan gitu-gitu. Jadi tadi harusnya aku berterima kasih kepada semua yang telah peduli terhadapku gitu. Nah, in people yang sudah mendengarkan penjabaran dari Kak Fauzan mengenai detail-detail apa yang harus, apa yang tidak harus dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya apalagi untuk kalian yang sudah mengikuti kuis kemarin dari Into Day, penasaran siapa yang akan dipilih Fauzan sebagai pemenangnya. Jadi sudah ada yang menang belum? Udah ada yang bener belum? Ya pasti kalau yang 100% nggak ada ya, tapi kan kita kan nggak bisa cari yang 100% sempurna gitu ya. Paling mendekati benar aja. Dari sisi penulisan dari katanya, segi penulisan kata, struktur kalimat ya, dan tanda baca. Ya. Oke, sudah ada pemenangnya belum? Ada. Ini yang pertama itu Hartati Pragita. Apa alasan lo memilih Hartati Pragita ini menjadi satu dari 2 orang pemenang? Pertama dia pakai tanda titik 2 setelah mimpi. Yang lo bilang tadi ya? Menurut aku itu penting. Jadi karena memang seharusnya pakai titik 2. Kemudian selebihnya koreksinya dia benar semua soal memperoleh. Terus orang tuaku. Terus tadi juga terima kasih, peduli. Iya, semuanya oke kok. Dari segi ejaan katanya gitu. Jadi dia oke. Selain bagus. itu, satu lagi? Yang satu lagi itu adalah si Lianatan _12. Alasannya? Hampir sama. Dia juga tadi pakai titik 2 setelah mimpi. Selain itu, koreksinya juga benar semua. Tetap semangat, terima kasih, peduli terhadapku. Iya, semuanya hampir sama. Mendekati, jadi mendekati benar, ya mendekati benar. Anyway, nanti gue minta contekan lu yang tadi sudah lo Oke. ketik-ketik tentang yang bener ya. Yeah. Soalnya kalau gue pribadi ya, in people ya, untuk penggunaan titik 2 di yang awal kalimat itu gue juga baru tahu. Karena tidak banyak yang tahu dan ternyata itu penting ya Pak Fauzan ya. Penting. Nah, kalau dari tadi kan ngobrolin tentang ejaan, bahasa kata-kata atau mungkin tanda baca itu kayaknya terlalu banyak di otak. Kalau di bahasa Inggris tuh grammar itu bisa kita bilang ada 16. Dan itu bisa kita hafal ibaratnya ya. Bahasa Indonesia, bagaimana cara untuk memahami aturan-aturan penulisan bahasa Indonesia ini dengan gampang? Ada rumusnya nggak? Ada sih sebenarnya, ada. Ya? Tapi kayak misalnya gitu ya. Terpercaya atau terpercaya? Te. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah pakai ber atau ter, dia bertemu kata yang suku katanya pertama sudah mengandung huruf er, itu ter atau bernya itu harus r-nya harus luluh. Oh, jadi, yang luluh yang di awal, yang bukan awal. Terpercaya. Kayak bercermin atau bercermin. Berarti itu
Bercermin. Berkarya atau berkarya? Juga. Berkarya karena kar. Ya. Harus 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 maksudnya? Iya, Suku kata pertamanya Oh, bukan gitu. R nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang jadi highlight itu bukan huruf R-nya, Ya. tapi ada 2 huruf di situ, Iya. Di suku kata pertama gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi gini, sebenarnya awalnya aku buat kayak stories di Instagram gitu ya, di highlights Instagram, itu buat mahasiswaku sebetulnya. Buat mahasiswaku. Anyway, sorry. In People, Fauzan akan segera menceritakan bagaimana perubahan hidup dia dari seorang Fauzan menjadi Kak Fauzan. Ya, lanjutkan Fauzan. Jadi, karena gini loh, generasi sekarang itu adalah generasi nggak bisa lepas dari HP. Ya kan? Kemana-mana bawa HP, ke toilet pun anak-anak bawa HP gitu kan. Itu aku tahu. Ya, nah sekarang... Karena lo juga ya? Iya, karena gue juga. Ketebak pokoknya. Terus. Nah, sekarang gimana caranya karena gini, buat beberapa orang bahasa itu boring, nggak asik gitu kayak. Karena gue dulu pun merasakan seperti itu gitu ya, belajar bahasa tuh kok kayaknya, aduh ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Atau kita udah ngomong bahasa Indonesia gitu kan, ya kan? Tapi gue baru insyafnya itu ketika insyaf. Jadi insyafnya itu adalah ketika ya mungkin sebagian teman-teman baru sadar bahwa oh ternyata bahasa Indonesia tuh ada yang bilang kompleks, ada yang rumit atau beragam itu ketika mau masuk kuliah. Karena harus ikut menulisnya iya, benar karena ujian gitu. masuk PTN itu kan pakai bahasa Indonesia yang ada struktur tanda bahasa, ejaan tanda gitu ya, baca, segala macam. Belajarnya tuh baru situ. Nah, gue pun dulu kayak gitu, baru sadarnya kayak gitu. Nah, sekarang ketika gue mengajar, gue berusaha, gue nggak mau anak-anak ini merasa bahwa bahasa itu boring gitu. Kayak gimana caranya? Jadi, karena jamnya pun terbatas, karena bahasa itu banyak banget, akhirnya gue coba buat, karena gue kan follow semua mahasiswa gue, dan mereka pasti follow gue. Serius lo? Ya ampun, awas ya kalau ada in people yang nggak di follow, boleh serang aja Instagram dia. Karena mahasiswa gue follow semua dan pasti mereka follow balik. Yang curhat-curhatan itu ya? Iya, akhirnya mereka, karena mereka follow gue, kegiatan tahu, dan gue pun akhirnya buatlah itu materi-materi bahasa Indonesia supaya mereka sambil buka Instagram, oh ada Mas Fauzan apa ya gitu, oh ternyata tentang bahasa Indonesia gitu kan, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya mereka pasti ada yang inget. Nah, suatu ketika pas gara-gara si corona ini, perkoronaan ini gitu kan, anak-anak SMA sekarang itu nggak bisa, kan mereka lulusnya aja nggak pakai ujian nasional gara-gara corona. Akhirnya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer mereka untuk masuk universitas. Tadinya itu ada, kalau mungkin dulu Angie juga pas masuk kuliah. 10 tahun lalu ya. Kita kan ada ujian dasar dan ujian jurusannya. Misalnya kayak ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada kemampuan IPA atau kemampuan IPS. Nah, gara-gara corona, anak-anak ini sekarang tuh ujiannya hanya tes potensi skolastik. Jadi cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Oke, yang dasarnya aja. Yang dasarnya aja. Tadinya kalau anak-anak itu, gue kan sukanya IPS, ya udah gue kuatin aja di IPS. Kayak misalnya gue dulu kayak gitu. Atau misalnya, gue jagonya di IPA, ya gue kuatin aja di IPA. Fisika, kimia, dan segala macam. Bahasa Indonesia belakangan aja gitu. Tapi karena cuma 3 ini, mau nggak mau harus belajar 3 ini kan. Nah, suatu hari ada beberapa akun yang menemukan akun gue di Instagram ini dengan melihat highlight stories gue tadi. Tiba-tiba mereka bawa lah itu post di Twitter. Mereka yang post itu pertama kali di Twitter. Iya, mereka memang nge-tag gue di Twitter. Kaget lah mereka bahwa ada ternyata orang yang bahas bahasa Indonesia selengkap itu gitu menurut mereka. Padahal niat gue kan bukan untuk mereka tadinya. Untuk mahasiswa. Gue nggak tahu apa itu UTBK apa, SBMPTN. Serius lo? Maksudnya kan pembahasannya ya? Iya, maksudnya gue udah nggak tahu sekarang namanya apa gitu loh. Jadi udah nggak update soal itu kan. Bahwa sekarang ada kejadian apa dengan gara-gara corona gitu, kita nggak tahu. Nah, dari Twitter itulah mereka hijrah ke Instagram. Oh, bolak-balik berarti ya? Akhirnya dari Twitter mereka ke Instagram. Di Instagram mereka bilang, akhirnya beberapa nge-DM gitu ya, Kak, boleh nggak bikin di Twitter juga gitu. Terus kayak gue bilang, ya kenapa, aku kan dulu kan dari awal emang buatnya di Instagram gitu, kenapa harus dibuat di Twitter juga. Mereka bilangnya apa? Iya Kak, soalnya kalau aku di Instagram itu nyedot kuota. Nyedot kuota. Aku nggak pernah kepikiran sampai situ. Maksudnya bahwa ada
anak-anak di Indonesia di sana, mereka pengen berjuang masuk universitas. Mereka terkendala kuota, terkendala pulsa. Soalnya Kak, kalau aku buka stories di Instagram itu cepet ngabis pulsa. Tapi kalau di Twitter kan cuma text based ya. Jadi aku dengar kayak gitu, aku jadi kayak nyes gitu, bahwa mereka punya semangat yang tinggi. Mereka di tengah pandemi seperti ini. Tapi mereka tetap pengen aku pengen masuk UI, aku pengen masuk UGM, pengen masuk Unpad dan segala macam. Caranya nggak tahu gimana caranya, dia ketemu akun gue gitu. Mereka pengen belajar, tapi karena kalau di Instagram itu kan ya gue bikinnya emang pakai warna dan segala macam. Ternyata kalau stories itu nyedot kota. Ya mungkin kita tahu ya, tapi karena kita selama ini mungkin punya privilege gitu. Aku kalau di rumah kita pakai wifi, jadi kita nggak pernah merasa bahwa ya itu baik-baik aja gitu loh. Tapi ternyata di luar sana ada anak-anaknya di daerah yang bahkan kayak sekarang teman-teman yang mahasiswa yang kuliah pun ternyata dengan kondisi seperti ini terkendala juga gitu kan. Jadi selama ini aku ngerasa oh ya selama ini memang aku punya privilege ya seperti itu gitu ya, punya aksesnya. Tapi banyak orang di luar sana yang ternyata nggak punya sebegitunya. Dan lo sudah memfokuskan diri untuk terus berbagi tentang ilmu bahasa ini di media sosial, entah itu Twitter atau itu Instagram. Iya, akhirnya gue buat paralel. Jadi gue buat di Instagram, pasti gue buat di Twitter juga dengan format yang berbeda. Jadi yang di Twitter, di Instagram itu pasti dengan desain segala macam, jadi memang visual banget karena beberapa orang seneng dengan visual. Tapi beberapa akhirnya yang lain di Twitter itu benar-benar text based banget. Jadi benar-benar ya tweet per tweet aja gitu, bikin thread gitu kan. Kayak gitu sih. Yang harus in people yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu adalah sekarang Fauzan dengan label Kak Fauzan ini sudah memiliki banyak sekali fanbase. Di Twitter, di Instagram ada kumpulan tweet dari Kak Fauzan. Ada yang buat sampai lo belum cerita Zan. Apa itu? Itu yang adik-adik ini yang sangat niat belajar sampai mengumpulkan materi lo sampai buku catatannya tuh estetik banget. Kalian harus nanti gue tampilin ya di layar ya. Itu cakep banget dan mereka sangat mengidolakan lo kayaknya. Iya, gue nggak tahu juga sih, maksudnya gue nggak pernah berharap seperti itu gitu ya. Kayak itu kayak terjadi gitu aja gitu, dan mereka bener-bener seniat itu gitu. Seniat itu mereka sampai beli pen brush gitu loh, kayak dihias gitu kan. Tapi memang itu gue selalu bilang bahwa itu penting banget karena kalau mereka tulis lagi mereka lebih ingat daripada mereka cuma baca gitu. Memang tiap orang cara belajarnya itu beda-beda, tapi dengan kita mencatat ulang itu pasti lebih ingat. Gua akan menantikan lo datang lagi ke In Today untuk memberikan rumus-rumus memahami bahasa Indonesia. Oh, siap. Seperti ya grammar bahasa Indonesia. Berarti tidak sekali kesininya. Oh iya, siap. Ya, tapi kalau yang sekarang kayaknya cukup dulu sampai di sini. Fauzan, terima kasih sudah datang, sudah mau berpartisipasi, sudah memilih pemenangnya. Mungkin nextnya akan diadakan kuis-kuis lagi buat apa sih namanya, Fauzan lovers, Fauzan adik apa? buat dia sangat mengidolakan Fauzan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Nggak apa-apa dong? Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Fauzan. Terima kasih. Nah, buat In People yang memiliki pertanyaan-pertanyaan bisa juga ditanyakan langsung, bisa tulis di kolom komentar di Instagram ataupun di akun YouTube-nya In Today TV. Jangan lupa untuk like, comment, share. Ini penting banget nih, share dan juga di subscribe karena nantinya kedepannya lagi gue lobby nih ya untuk terus-terusan ada di In Today ya Fauzan ya. Yaudah kalau gitu sampai ketemu lagi In People. Saya Angie Ang. Saya Fauzan. Bye. In Today In People's Way.